Oke, so ini tes recording pertama gue. Nggak tahu ngapain. Ya coba-coba tes rekam audio aja. Jadi untuk sekarang karena nggak tahu gameplay kurang gitu. Ini desktop baru kayak gitu ya. Nah, oke, jadi ini tes recording pertama di mana saya bakal ngomong terkait apapun yang ada di otak saya. Kemungkinan waras, kemungkinan enggak. Terus tapi ya kita coba saja untuk berbicara lah. Nah, inti dari tes saya ini adalah untuk saya sendiri, di mana saya ingin uh, buat tes terhadap diri saya sendiri untuk meningkatkan diri saya sendiri. Apa maksudnya? Ya maksudnya itu uh, jadi bisa lah, gampang ngomong di depan umum lah. Saya orang itu lebih ke diem aja, orang yang apa ya, ijat ya, ijat tuh. Nah, itu kan ngomong apa dikira cool sekalinya ijat ya itu. Tapi ya ya saya lebih ke orangnya kurang percaya diri sih. Jadi ya gini. Nah, oleh karena itu saya coba tes ngomong ke diri saya sendiri buat biar dapat experience itu gimana. Terus saya evaluasi dari recordingan ini. Nah, topik pertama tuh yang bakal saya bahas di kali ini tuh apa ya? Bagaimana seorang manusia kayak kita tuh, bukan yang elit, bukan yang apa, bisa hidup di sini, hidup di apa ya, Indonesia ini ya, secara apa ya namanya ya, mau bilang sejahtera bukan, mau bilang kritis ya bukan, karena kita ya coba hidup apa adanya, coba menikmati apa adanya. Ada yang cara menikmatinya dengan cara makanan, ada yang dengan cara entertainment berupa video atau foto gitu, ada yang berupa game, ada yang berupa hal-hal eksternal lainnya gitu. Nah, kali ini tuh saya mau bahas terkait orang yang menggunakan sosial media sebagai media dari media dari entertainmentnya itu. Saya lumayan bingung bagaimana mereka tuh bisa entertain ya di sosial media. Bagaimana mereka tuh bisa mendapatkan kayak high-nya itu loh di sosial media tersebut. Karena jujur saya tuh eh apa ya, kurang suka gitu main sosial media buat nyari entertainment yang saya betulan nikmatin gitu. Karena kebanyakan tuh sosial media saya gunakan tuh buat nyari informasi aja. Kalau dulu mungkin saya kayak nonton YouTube, kalau nonton YouTube ya normal lah orang. Kalau apa, orang yang kayak nonton IG Reels sampai berjam-jam tuh aku udah bukan orang lagi. Aku ada limit namanya screen zone, itu buat limit time di sosial media tersebut atau aplikasi lainnya. Kalau saya ini sekarang sebenarnya di IG sama YouTube Short sih. Awal tuh IG Short, jadi aku buka IG masih bisa, ya buka IG masih bisa lah intinya. Jadi saya buka IG masih bisa, tapi tidak bisa buka shortnya. Tapi ya lama kelamaan ya, update IG yang baru kan ini mengadakan kayak fitur gak jelas ya. Ini semuanya jadi reels yang kamu buka tuh. Nah, jadi ya munyak kayak aku buka IG kok niatnya mau jauhin reels, semuanya reels, jadi saya nggak bisa gitu. Udah saya limit ke pembukaan Instagram per hari gitu. Aslinya juga ini sih, eh ini buruk ya. Saya kan limit reels IG shortnya tuh, IG reels, ya IG salah IG reels ya. Saya kan limit IG reels, tapi walaupun saya limit, saya tetap nonton gitu loh anjir. Oke, sorry. Oke. Ya walaupun udah limit, aku kayak kepikiran kalau aku pencet tahan, kalau saya pencet tahan lama videonya kan saya bisa putar autoplay gitu ya.
Nah, saya akalin gitu. Jadi kayak saya akalin kayak setiap setiap apa ya, pencet IG-nya itu saya bilang kayak satu reel, satu foto satu reel ataupun apalah itu sekali lihat doang. Jadi saya gak bisa scroll scroll itu, saya bisa coba buka sekali gitu. Tapi ya makin makin lama itu ya makin adiksi, ya udah tinggal dibuka aja, dibuka reelsnya lewat apa, ditahannya, jadi tetap ya hitungannya scroll IG. Walaupun saya kira kayak wah ini bisa ngelimit waktu saya di IG nih, sekali ujung-ujungnya ya sama aja, saya main IG scroll scroll cari yang bagus, buka tahan gitu. Nah makanya itu sekarang saya limit IG-nya ke cuman eh saya limit IG-nya ke keseluruhan IG-nya, jadi nggak cuman bagian shortnya doang, saya full IG ku limit. Walaupun anu sih rasanya kayak apa ya, kayak dicekik gitu ya, soalnya kan buka IG ini nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya cuman buka IG terus ada waktu 5 detik untuk mikirin ulang, ada limitnya tuh pertama kali tuh berapa, sehari itu berapa kali bisa buka IG, per sesi itu set ke 20 menit atau 30 menit gitu. Jadi maksimal pokoknya 1 jam atau 2 jam gitu. Nah ini tuh lumayan sih buat ningkatin waktu luar sosial media itu, bisa ke produktivitas. Walaupun ya ini buruk sih, saya produktivitasnya di bagian game, bagian apa. Jadi ada progress segala gamenya, enggak cuman apa ke kamu beli game terus udah mainin, ya kan bodoh tuh. Nah tapi kalau ini kan ada progress sama gamenya ya, jadi gitu. Untuk bagaimana saya ngelimit ya waktu di internet itu. Jadi screen time aku tuh yang dulunya kayak puluhan jam tuh di bawah 2 digit lah sekarang, alhamdulillah. Walaupun ya masih ada bolong-bolongnya, tapi ya masih mending lah hitungannya. Tor motor oke okay. Sorry, aku lagi main game juga nih. Jadi ini hari Minggu ada laporan magang, udah lumayan selesai itu sih, tapi belum full selesai. uh, Lumayan pusing, tapi ya progress. Mudah-mudahan ya di apa, lulus jadi bisa diterima. Walaupun ini juga, ini saya tes buat ngomong sendiri, buat anu sih, buat laporan magang juga. Saya ngetes buat ya lebih berani aja lah ntar pas penguji itu, pengujian dari apa, penguji dari seminar apa, seminar hasilnya itu. Cuma deg-degan, tapi ya kalau saya nggak lakuin ya nggak bakal upgrade. Saya bakal nge-stuck di situ aja, saya bakal hidup kayak itu aja, nggak bakal keluar dari zona nyaman, nggak bakal upgrade diri sendiri. Nah makanya itu nyoba apa, meningkatin saya diri ya, dan cara ngomong nggak jelas di depan mic. Ini audio dari keyboard mungkin masuk ya ini, tapi nggak tahu lah, ini percobaan pertama, ntar saya revisi kalau ada kesalahannya. Tapi ya untuk media sosial ya intinya itu aja, saya lumayan bingung kenapa itu adiktif banget gitu. Mungkin karena informasi ataupun eh, konten yang kita yang kita dapat cerna, yang disajikan kita tuh apa ya, naikin dopamin gitu. Itu kayak melihat sesuatu yang bagus kan, tapi berkali-kali gitu. Nah walaupun itu enggak bagus, otak kita tuh juga tetap apa yang ngeproses, oh ini informasi baru, oh ini bagus ini, walaupun informasinya itu bullshit. Mungkin ada yang kayak share apa nih, share itu baju ya. Shorts, nah. Ada yang shorts
unik, ada source apa itu kan kemungkinan kan bullshit kan, tapi wah itu bagus kan. Nah otak kita kayak bakal ngerasa kayak itu tuh penting, itu tuh bagus, jadi dicerna sama otak kita ya, mencerna sebagai konten bagus. Konten sama dengan bagus, nggak ada yang jelek gitu. Dan juga ya algoritma kan ngebantu kayak ngebuild suatu eh, kayak apa ya namanya, algoritma membantu ngebuild ini konten yang kita mau gitu. Misalnya kita di fandom apalah, fandom misalnya yang saya lagi mainin, yang lagi saya hobiin ya, Honkai Star Rail itu kan di tiap post, tiap beberapa scroll itu pasti muncul gitu Honkai Star Rail. Nah saya kan juga tertarik kan dengan gamenya, jadi ya dikasihnya itu. Walaupun intensinya lumayan bagus ya algoritma itu ya, memberikan konten yang kita mau, dari konten yang kita like gitu, jadi rekomendasinya sesuai yang kita mau. Nah walaupun itu bagus, tapi secara apa ya, secara apa bahasanya itu ya, pengaplikasiannya ya, pengaplikasiannya tuh lumayan jelek gitu. Tapi soalnya pas kita lihat konten yang disajikan itu, kita tertarik terus. Nah itu kan bakal narik kita terus ke sosial media itu. Walaupun bagus konsep utamanya, tapi intensinya tuh buruk, karena mereka tuh niatnya ya itu nyari eh, retensi tadi sosial media tersebut, biar mereka dibayar, biar mereka bisa naikin sama brand mereka, bisa naikin apa namanya, data input mereka kalau orang tuh pakai IG jam segini, dan juga apa, berapa orang yang main IG tuh segini. Nah, itu kan naikin value mereka kan di digital space tuh. Jadi itu lumayan annoying tuh menurut saya, karena mereka dapat plusnya, mereka bisa dapat kayak profitnya dari kita menggunakan sosial media yang rasanya tuh kayak pengguna narkoba gitu. Itu kan narkoba tuh sekali pakai kamu keadiksi terus. Nah itu kan, itu tuh lumayan anu sih, annoying sih menurut saya, karena adiksi tuh cuman bisa dilawan sama adiksi lain. Nah kalau kamu gitu jatuhnya kan sama aja adiksi. You are addicted to something that you got addicted to something that you try to not addict to, oke, saya ngomongnya bullshit nih ya. Tapi kamu keadiksi dari apa yang kamu nggak mau kena adiksi. Misalnya apa ya, ngerokok. Itu kan ngerokok tuh ada beberapa orang yang kayak awal-awalnya itu nyoba-nyoba doang kan, nyoba-nyoba doang. Nah, tapi ya makin lama orang-orangnya tuh kayak poison. Ada ada orang yang kita healing tapi gak dikasih healing. Jadi gini, jadi kan adiksi itu bisa dilawan dengan cara rehabilitasi atau enggak adiksi. Fight addiction with addiction. Fighting fire with fire intinya. Tapi ya walaupun itu orang bisa bilang bagus atau gimana, menurut saya kurang. Kenapa? Adiksi itu nggak baik. Sebenarnya yang paling baik tuh ya direhabilitasi. Lawan adiksi pakai adiksi tuh udah salah sih, untuk semestinya tuh. Karena saya kurang rekomendasi untuk lawan adiksi pakai adiksi. Kalau adiksinya self improvement gimana ya bagus, tapi kalau misalnya kamu nggak disiplin kan ujung-ujungnya adiksi itu ya bukan self improvement lagi, itu ntar adiksinya berubah lagi tuh jelek ntar malah. Takutnya kalau lawan adiksi pakai adiksi itu kayak gitu. Yang bagus tuh adiksinya direhabilitasi, kurang-kurangi, dan adiksinya hilang. Nah jadi kan nggak ada adiksi kan. Nah itu dari nilai 0 itu kamu bisa tambahin dengan apapun gitu. Misalnya kamu pakai nilai 0 itu kamu tambahin 1 dengan cara apapun. Dengan cara misalnya
Kamu misalnya suka lari gitu, ya udah tambahin dengan lari. Jadi ntar bukan adiksi, itu namanya hobi, ya. Bukan adiksi, itu namanya kegiatan, aktivitas yang kamu jalani. Ada disiplinnya, ada rasa apa? Achieve-nya karena kamu bakal apa? Disiplin nama itu. Itu namanya ntar bukan adiksi, namanya malah disiplin. Oke. Nah, oleh karena itu kalau adiksi lawan nama adiksi saya kurang setuju mestinya. Saya lebih setuju yang kalau disiplin itu, karena disiplin sama adiksi kan beda kan. Saya udah berapa kali lihat teman saya kayak mau bilang nggak jelas, saya udah nggak bisa. Dia tuh apa ya, ngomongnya apa yang ada di otaknya itu, jadi kadang tuh susah ngejawabnya. Dia nggak dicerna dulu kalau main Discord tuh, langsung ya apapun yang di otaknya diomongin. Aku juga bingung sih di sini, di bagian ini, karena walaupun kita kayak suka ngebantu orang itu ya, tapi orang yang nggak bisa dibantu kayak gitu, aku juga bingung gimana ngebantunya. Itu orang kalau mau ngomong ya, ngomong di sosial media kayak Twitter kena cancel, baru aja dia ngomong mulutnya tuh keluar apapun tuh udah cancel ya. Kan aku juga bingung kayak, aduh ini orang gimana lagi kalau ada di sosial media yang lebih luas tuh, di online space yang lebih luas ya, aduh di cancel langsung aja. Aku juga bingung, tapi ya orangnya pinter, orang logis, tapi kadang nggak logis di bagian ini ya, jokesnya itu kurang ajar ya kan. Di bagian ya kepercayaannya kadang terlalu radikal gitu. Nggak bisa ngomong dia percaya terhadap apa aja gitu, tapi ya nggak terlalu berbahaya lah ya intinya. Untuk berapa hari ini saya juga jarang sih kayak ngomong di Discord kayak dulu kan, pre-covid ataupun pre-kampus tuh kita tuh seringnya itu kayak ngobrol ke apa ke malam-malam atau gak main atau apa gitu. Tapi ya pre-covid ini, pre-covid dan pre-kuliah ini, kok post covid dan post kuliah ya, ini mulai mulai renggang, udah mulai kerasa kayak meme-nya tuh yang orang, bro can we play one more game, I have school, I have a job at 7, I cannot go. Ya walaupun itu gimana hitungnya, eh nah itu hidup sih ya, kita hidup kan emang buat kerja cari uang, hidupin diri sendiri, hidupin keluarga kalau ada. Tapi ya kayak orang nggak expect aja sih kalau rasanya tuh cepet banget gitu ya, karena untuk semester ini saya ada di semester 5 dan rasanya tuh cepet banget semester itu. Per minggu tuh tiba-tiba kelar, per minggu tiba-tiba jalan kayak orang liburan malah jatuhnya. Kalau pas liburan rasanya kayak satu minggu tuh kayak cepet banget kan. Nah itu rasanya kayak gitu aku, nggak kayak enak rasanya sumpah. Saya udah lumayan apa ya itu kan, sedih sih sama diri sendiri karena ada beberapa waktu tuh saya malah fokus ke males-malesan dibandingkan self upgrade. Itu gak tahu sih kenapa saya tetap kayak gini aja. Tapi ya dengan kemauan diri saya sendiri, saya sedikit demi sedikit ya berubah ini, lebih berani, lebih sosial gitu. Namun ya
nggak kayak orang extrovert, masih belum bisa. Saya masih belum paham sama orang extrovert. Oke, balik ke digital ya, balik ke media sosial sebagai bahan dari adiksi itu, orang yang pakai media sosial untuk nyari hiburan ya. eh jadi saya juga mau bilang ke beberapa media sosial tuh balik lagi ke komunitasnya. Jadi kan nggak bisa enak-enaknya kayak pakai sosial media buat apa gitu. Mereka tuh ada audiens sendiri, di mana audiens yang soft, yang lebih apa itu kan ya, lebih ke masyarakat luas di ini Amerika lah ya, luar negeri dan Amerika. Lebih soft itu ya Twitter, beda dengan Instagram, beda dengan Facebook. Itu kan kayak ada orang, ada apanya, usernya beda-beda gitu loh. Tiap user tuh kepentingannya beda, tiap user tuh cadannya beda. Jadi kamu nggak bisa pakai jokes satu ke satu sosial media doang. Itu harus diklasifikasi, jokesnya harus di apa, pisahin jokesnya, karena ya kamu nggak bisa kayak kalau pakai jokes Instagram di Twitter, jokes Instagram di TikTok. Ini balik ke drama, ada Instagram artis, bukan artis, siapa ya namanya, orang penting, nggak, bukan penting amat sih, tapi ya orang lah di Instagram. Jokesnya tuh jokes Instagram yang betul-betul jokes yang luas dan bebas itu loh, itu dibawa ke TikTok. Ya salah, ya dia langsung digoreng itu di TikTok gitu. Aku juga bingung kenapa kok bisa dia kepikiran gitu ya. Apa karena dia masih belum develop otaknya gitu ya, belum tahu cara klasifikasi audiens gitu ya, belum tahu cara manage, cuma tahu cara upload dan cara nyari topik. Mungkin itu orangnya, tapi saya nggak tahu juga, karena ya orang itu belum terlalu ngerti dengan yang namanya psikologi dari manusia gitu ya. Saya belajarnya cuma di digital sama bisnis. Saya nggak tahu terkait hal-hal tersebut. Saya juga belajar desain dikit-dikit, udah itu aja. Kalau masalah psikologi manusia, saya belajar dari ya interaksi langsung dengan orang itu. Misalnya kayak cara baca ruangan, cara eh, komunikasi gitu. Tapi saya masih jeleknya tuh di bagian yang nggak formal. Saya space yang saya lebih sering terpapar tuh ya media formal di bagian ini, di bagian interaksi itu. Jadi misalnya ada kayak yang nggak formal gitu, susah kayak jadi ya nih, susah buat menempatkan diri saya ke mereka itu gimana. Kayak orang kan banyak yang semacam anu kan, apa, kayak ekstrovert tuh kayak ngomongnya saling klik gitu, saling enak gitu. Tapi ya juga bingung sih ya, kayak anunya, kayak jelasin itu gimana ya. Kan ekstrovert tuh dia gampang banget klik sama orang lah intinya, sedangkan saya kan kayak susah banget ini ngomong sama orang, klik sama orang. Saya lebih suka kayak hidup komunikasinya jelas, hidup komunikasinya bagus gitu, jadi jarang miskom. Saya maunya gitu, tapi ya manusia mau gimana, sering miskomunikasi kita dengan pasangan, dengan teman, dengan sepupu dan kerabat, dengan siapapun, dengan keluarga, dengan siapapun lah pasti miskomunikasi, karena ya kita tuh manusia, kita tuh orang yang hidup dengan berbagai macam hal yang salah dengan hidup kita gitu. Jadi ya itu, mana mau, udah kita hidup kayak gini, pasti ada drama, pasti ada masalah di hidup, tapi kita tetap bisa hidup karena kita manusia, kita tuh punya akal, kita punya empati. Apa yang bikin kita manusia? Emosi dan empati. Karena saya percaya manusia tuh pasti bakal saling empati satu sama lain gitu. Jadi ya gitu. Saya udah berapa menit? Iya, pengen ini kurang lebih juga. Dari tadi cuman main game di Roblox nih ya.
Walaupun ada game banyak, saya main game Roblox. Kenapa? Saya lumayan capek dengan game online, dengan game yang story juga. Karena game story pasti tidak bakal selesai, game online nggak bakal saya mainin. Saya masalah di bagian situ aja. Ya udahlah ya, kita hidup ya begini, mau gimana. Kadang enjoy ya, kadang depresi, kadang ya gila diri, tergantung dengan kondisi sehari-hari. Kondisi saat ini juga, aduh, pernah itu ya. Kemungkinan sampai sini aja dulu obrolannya, atau mungkin saya lanjutin. Kalau saya lanjutin apa ya obrolannya, topik ya. Saya juga topiknya kadang berubah-ubah kan, dari kan yang awalnya bahas media sosial lebih ke bahas orang, ke privatnya lagi ke lebih ke ngebahas psikolog ya. Saya juga kurang tahu, ini lumayan luas ya range dari pembahasannya, karena saya mungkin kehabisan topik dan ingin tetap lanjut ke topik ini ya. Saya juga nyoba cara menjaga conversation, cara menjaga pembicaraan, cara biar nggak terlalu nyeleneh, gimana cara biar nggak terlalu diam dan basi itu gimana. Saya juga belajar itu di bagian pembelajaran ini. Saya nggak tahu sih berapa lama saya harus kayak lanjut ngomong kayak gini ya, tapi ya saya lagi nyoba tes saya nih, tes untuk misalnya saya jadi pembicara gitu ya, misalnya saya harus melakukan pembicaraan di umum gitu, gimana saya harus begini. Kalau nggak begini ya nggak bakal terjadi apa-apa sama hidup saya, nggak bakal jadi apa-apa saya ntar, malah takutnya. Kayak saya nyoba bicara dengan diri saya sendiri, bicara dengan audiens yang tidak ada mukanya ini. Saya nggak tahu juga audiens saya gimana. Kalau ada audiens saya bisa buat karakter gitu ya. Tapi ya ini saya ngomong ke bagian luas ya. Jadi saya nyoba komunikasi dengan orang yang tidak ada. Bakal ada ntar kalau saya misalnya upload ini. Tapi ya untuk sekarang saya ngomong ke diri saya sendiri, dan juga nyoba nyari pembicaraan. Kadang bilang ini pasti perilaku orang yang sendiri lah, orang yang menyendiri lah, orang gila lah, apalah barang skizo lah apa. Tapi ya ini salah satu topik yang saya ambil di bagian self interest saya, di bagian media sosial nih, dimana saya mau bahas terkait ya media sosial sebagai alat dan sebagai media sosial sebagai alat dan sebagai senjata gitu ya. Udah berapa kali ngomong ke diri sendiri untuk tidak terlalu berempati dengan orang lain gitu, karena saya emang orang yang terlalu empatis gitu, terlalu sering kayak iya aja, yes man gitu. Jadi saya sering digunakan dengan hal-hal yang harusnya tidak bisa dinegosiasikan gitu. Saya harus berani untuk speak up gitu ya. Mau juga itu untuk topik video selanjutnya, kemungkinan misalnya saya upload ini ya. Untuk sekarang saya mau bahas itu aja, media sosial, mau bahas kayak dopamin, saya mau bahas kayak tujuan awal dari saya buat video ini gimana, dan latar belakang aja. Saya nggak mau bahas terkait pendalamannya. Saya juga kalau ada salah kata atau salah kalimat atau salah istilahnya gitu, mohon maaf ya, karena saya ini kurang sering suka baca. Saya juga kadang kalimatnya tuh terbalik-balik gitu, kurang tahu kenapa. Salah satu faktornya mungkin karena saya orang lebih suka ngomongnya kebalik-balik di bahasa Inggris dan bahasa lain gitu. Saya dulu nyoba ngomong bahasa Jepang tapi malas. Terus saya nyoba bahasa Inggris saya tuh lumayan, karena ya bahasa nasional ya harus bisa lah ya. Saya juga
lumayan belajar beberapa kalimat di bahasa Inggris, juga belajar aksen gitu. Kayak di Amerika kan kamu ngomongnya bahasa Inggris tuh ya normal aja, kayak can I have that, can I have this, do you have an appointment with this, you have an appointment with that, you really need my help with this thing, do I really have to do this shit, oh sorry, do I really have to do this, uh, am I really that dumb, am I really stupid, will this video gonna be uploaded on YouTube or not, we don't know. I just know that I have an intention of uploading it to YouTube and getting some feedback if I have one, if this reach someone, if anybody ever watch this video and what is it, I don't want to say comment on it, but it is what you can do to give me a feedback. I don't know if I will ever continue this series. I don't know if this will be a reoccurring series, but I will try to upload this video. I will try to edit it with some gameplay. I don't know what gameplay, but I will talk about some stuff on this video on this YouTube, to be precise. I don't know if this will be a good thing for me or a bad thing. I don't know, because putting something on YouTube, on social media right now, is like putting yourself as a, what is it, digital footprints, digital shit. I don't know. See, I cuss a lot. I don't know why. I feel like I have to say some cuss word when I talk in the in English. I don't know why. Is it because the content that I have been, what is it, consuming is this bad? Is it this what is the word? Is it that stupid? Is see, this is what I mean. I don't know what I'm talking about, but I know something that really bothers me a lot is that I cuss a lot. That's one of the reason that I'm trying to what is it, upgrade my English vocabulary and also my English accent in some way or another. Jadi ya mungkin di beberapa episode saya coba challenge diri saya sendiri buat ngomong bahasa Inggris di satu full video gitu, ataupun saya mungkin coba nyoba aksen lain kayak Inggris Britain atau enggak Australia gitu ya, atau enggak negara Eropa ataupun negara India gitu. Saya nggak tahu, coba aja ntar gimana. Kalau saya nggak tahu kalau bakal ngomong realme itu bakal ngomong apa, kayak real ke kalian tuh bisa kan enggak, karena saya tuh orangnya lumayan cautious terhadap diri saya sendiri. Tapi ya misalnya saya sudah kayak udah kayak full bodo amat gitu ya, saya pasti ngomong apapun itu. Nah pas saya udah ngomong apapun ya bisa tuh keluar kayak bullshit yang bakal saya omongin, enak saya bisa aja. Tapi untuk sekarang ya masih video pertama, jangan dulu ya. Masa baru upload langsung ke take down, baru upload langsung hilang gitu, jangan dulu. Tapi ya lihat dulu ntar gimana lanjutannya nih. Saya juga bingung mau lihat perkembangan YouTube saya tuh gimana, perkembangan diri saya sendiri juga gimana. Saya ini self apa ya namanya, self exploration, nyari diri saya sendiri. Walaupun orang saya udah ketemu diri mereka di sebelum umur 18, saya masih belum ketemu diri saya sendiri karena saya tuh orangnya dulu pemalas. Saya orangnya kelihatan rajin, padahal rajin itu muncul dari rasa malas yang tertunda-tunda. Malah kebalik ya. Saya tuh rajin karena saya tidak mau menunda suatu. Saya malas
update-nya dengan cara ya rajin, biar selesai duluan, biar bisa lah malas-malasan di akhir gitu. Tapi ya lihat aja ntar gimana ke depannya. Saya juga penasaran dengan diri saya ke depannya, mungkin sebulan atau 2 bulan lagi saya bakal lihat upgrade-nya gimana. Untuk beberapa minggu ini mungkin saya nggak bakal lihat apapun, mungkin saya cuma lihat perkembangan sedikit, terus nanti stagnan, terus mungkin saya harus ubah cara saya berbicara lagi, karena ini kayak ngomong apa adanya gitu ya. Tapi ya who knows, kita lihat dulu, kita enjoy dulu gitu, bagaimana hidupnya kita ini, gimana storynya bakal lanjut ya. Oh ya, sebelum perkenalkan diri ya, saya perkenalkan diri pakai nama game saya aja, saya Notuf ya. Umur share ya, share bodo amat ya. Umur saya 20, tahun 2005 ya, jadi ya. Terus saya udah kuliah saya udah kuliah gitu. Saya juga ingin mendalami di bagian desain digital dan digital teknologi, apa ya, desain digital, bisa desain digital teknologi, dan juga self eksplorasi. Misalnya ada orang yang bisa saya bantu, ya coba saya bantu dengan cara ini video, dengan cara saya membedah diri saya sendiri. Bukan kayak dibedah ya, kayak membedah secara apa ya namanya, secara literasi, secara personality, membedahnya seperti itu, bukan secara medis ya. Jadi gitu. Mungkin sampai sini aja saya bikin videonya. Ini wave 37 udah selesai nih. Kenapa nih? Alah. Kita enjoy aja dulu. Jadi kemungkinan kedepannya ini saya fokus ke game aja, karena topiknya sudah habis. Dan mungkin sampai situ aja dulu. Oke, thank you.